Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam video kali ini, kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 17-20 berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir. Ayat-ayat ini memberikan perumpamaan mendalam tentang keadaan orang-orang munafik, yang menjadi cermin bagi kita untuk introspeksi diri dan meningkatkan keimanan. Mari kita simak dengan seksama, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan mendekatkan kita kepada petunjuk Allah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu telah menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang munafik, yaitu mereka yang berpura-pura beriman tetapi sebenarnya menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan perumpamaan yang kuat tentang keadaan spiritual mereka untuk menggambarkan kontradiksi dalam diri mereka. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Orang munafik diibaratkan seperti seseorang yang menyalakan api untuk mendapatkan penerangan dan manfaat. Dalam hal ini, api melambangkan petunjuk, cahaya iman, dan kebenaran. Ketika mereka berpura-pura beriman, mereka seakan-akan telah menyalakan cahaya kebenaran dalam hidup mereka. Ketika api itu telah menerangi sekelilingnya. Pada awalnya, cahaya dari api tersebut memberikan penerangan kepada mereka, seperti ketika orang-orang munafik menunjukkan keimanan secara lahiriah, mereka seolah-olah mendapatkan cahaya iman. Cahaya ini melambangkan kesempatan yang diberikan Allah kepada mereka untuk mengenal kebenaran. Allah menghilangkan cahaya mereka. Namun, karena mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati, Allah mencabut cahaya tersebut, dan mereka pun dibiarkan dalam kegelapan. Cahaya di sini adalah iman dan petunjuk. Ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah membiarkan mereka tersesat dalam kebodohan dan keraguan. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Setelah cahaya iman itu hilang, mereka terjebak dalam kegelapan spiritual, yang melambangkan kebingungan, kesesatan, dan keraguan dalam hati mereka. Mereka tidak mampu melihat kebenaran karena hati mereka telah tertutup oleh kesombongan, kedengkian, dan kekufuran. Orang munafik pada awalnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan petunjuk, tetapi mereka memilih untuk berpaling dari kebenaran. Akibatnya, mereka kehilangan cahaya iman dan dibiarkan dalam kegelapan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah tidak akan menolong orang yang berpura-pura beriman tetapi hatinya ingkar. Orang munafik hidup dalam kontradiksi. Di satu sisi, mereka berpura-pura beriman, di sisi lain, hati mereka penuh keraguan. Mereka seperti orang yang mencoba memanfaatkan cahaya, tetapi karena ketidakjujuran mereka, cahaya itu hilang. Allah memberikan balasan yang setimpal kepada mereka dengan mencabut cahaya iman dari hati mereka, sehingga mereka hidup dalam kebingungan dan keraguan.
Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini adalah peringatan bagi setiap orang agar berhati-hati dalam menjaga keimanan. Keimanan harus tulus, tidak hanya diucapkan tetapi juga dipraktikkan dengan hati yang bersih. Orang munafik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kelompok yang merugikan umat Islam. Mereka berpura-pura mendukung tetapi sebenarnya ingin merusak Islam dari dalam. Perumpamaan dalam ayat ini berlaku sepanjang masa untuk menggambarkan kondisi spiritual orang yang tidak jujur dalam keimanan. Kesimpulan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-17 memberikan gambaran mendalam tentang sifat munafik melalui perumpamaan yang kuat. Orang munafik seperti seseorang yang menyalakan api untuk mendapatkan manfaat dari cahaya, tetapi Allah mencabut cahaya tersebut karena ketidakjujuran mereka. Mereka dibiarkan dalam kegelapan spiritual, tidak mampu melihat kebenaran. Ayat ini mengajarkan pentingnya ketulusan iman dan mengingatkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap hambanya. Keimanan yang tulus adalah cahaya sejati, dan siapa yang berpura-pura dalam iman, akan kehilangan petunjuk dan hidup dalam kebingungan. بكم عمي فهم لا يرجعون. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Ayat ini adalah lanjutan dari deskripsi mengenai sifat orang-orang munafik dalam ayat-ayat sebelumnya. Allah menggambarkan mereka sebagai orang yang kehilangan kemampuan mendengar atau tuli, berbicara atau bisu, dan melihat atau buta secara batin, sehingga mereka tidak mampu memahami kebenaran dan tetap berada dalam kesesatan. Menurut Ibnu Katsir, istilah tuli, bisu, dan buta dalam ayat ini tidak diartikan secara fisik, tetapi lebih kepada kondisi hati dan spiritual mereka. Tuli berarti mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Meskipun mereka mendengar kata-kata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahami maknanya. Bisu berarti mereka tidak berbicara tentang kebenaran, bahkan jika mereka mengetahuinya. Mereka enggan menyampaikan atau memperjuangkan kebenaran. Buta berarti mereka tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta maupun dalam wahyunya. Maka mereka tidak akan kembali. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa frasa ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik tidak akan kembali kepada kebenaran setelah mereka menyimpang, kecuali jika Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini adalah akibat dari kerasnya hati mereka dan ketidakmauan mereka untuk menerima petunjuk. Dalam konteks ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang munafik berada dalam posisi yang lebih buruk dibandingkan orang kafir. Orang kafir dengan jelas menunjukkan penolakannya terhadap Islam, sementara orang munafik berpura-pura beriman tetapi sebenarnya menentang kebenaran. Mereka memiliki sifat tidak mau mendengar kebenaran meskipun itu disampaikan dengan bukti-bukti yang nyata. Tidak mau berbicara untuk mendukung kebenaran meskipun mereka tahu itu benar. Tidak mau melihat kebenaran meskipun tanda-tanda kebesaran Allah ada di mana-mana. Mengapa mereka disebut tidak akan kembali? Ibnu Katsir menafsirkan bahwa sifat tidak kembali ini adalah bentuk hukuman Allah atas kedegilan atau kerasnya hati mereka. Orang-orang munafik memilih untuk menolak kebenaran, sehingga Allah menutup hati mereka dari hidayah. Allah membiarkan mereka tenggelam dalam kesesatan karena mereka telah memilih jalan yang salah, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Allah menutup hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-7. Ayat ini mengingatkan bahwa kebutaan, kebisuan, dan ketulian spiritual adalah akibat dari kerasnya hati. Hati yang keras tidak mampu menerima kebenaran, meskipun bukti-bukti sudah jelas.
Orang-orang munafik yang berpura-pura beriman namun menyembunyikan kekufuran mereka akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada orang kafir. Mereka kehilangan kemampuan untuk kembali ke jalan yang benar karena kesombongan dan kedegilan atau kerasnya hati mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa hidayah adalah anugerah Allah. Seseorang tidak dapat memaksakan hidayah kepada orang lain jika hatinya telah tertutup oleh Allah sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Sebagai seorang mukmin, kita harus terus-menerus memeriksa hati kita agar tidak menjadi keras dan tertutup dari kebenaran. Membuka diri kepada Al-Quran dan Sunnah adalah cara untuk menjaga hati tetap lembut dan menerima petunjuk Allah. Sebagai umat Islam, ayat ini mengajarkan kita pentingnya menjaga hati agar tetap terbuka kepada kebenaran dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan amal yang benar. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, guruh, dan kilat, mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka karena takut mendengar suara petir, sebab khawatir akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memberikan perumpamaan lain untuk menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Dalam hal ini, mereka disamakan dengan seseorang yang berada dalam hujan lebat dari langit yang disertai oleh 1. Kegelapan, melambangkan keraguan, kekufuran, dan kesesatan yang ada di hati mereka. Mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran karena berada dalam kegelapan batin. 2. Guruh, melambangkan ancaman, peringatan, dan rasa takut yang mereka rasakan ketika mendengar ayat-ayat Allah yang berisi ancaman dan azab. 3. Kilat, melambangkan petunjuk atau kebenaran yang sesekali tampak jelas bagi mereka, tetapi mereka tidak mampu memanfaatkan cahaya itu karena rasa takut yang berlebihan. Orang munafik digambarkan menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka karena takut mendengar suara petir yang melambangkan ancaman dari Allah. Ketakutan mereka terhadap kematian adalah simbol bahwa hati mereka dipenuhi rasa gelisah karena menyadari konsekuensi kekufuran, tetapi mereka tetap tidak mau bertaubat atau menerima kebenaran. Ibnu Katsir menekankan bahwa tindakan menyumbat telinga menunjukkan usaha mereka untuk menghindari kebenaran, meskipun mereka tidak bisa benar-benar lari dari kehendak Allah. Allah meliputi orang-orang kafir. Kalimat ini mengandung makna bahwa Allah mengetahui segala perbuatan orang-orang kafir, baik yang mereka sembunyikan di hati maupun yang mereka nyatakan secara terang-terangan. Allah memiliki kekuasaan penuh atas mereka, dan tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri dari azab-Nya. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perumpamaan pada ayat ke-17 sampai ayat ke-18 tentang orang munafik yang berada di antara kebenaran dan kesesatan. Pada ayat 19 ini, Allah memberikan perumpamaan tambahan untuk menggambarkan ketakutan mereka ketika berhadapan dengan kebenaran yang diturunkan Allah, tetapi pada saat yang sama, mereka tetap menolak untuk menerimanya. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa orang munafik tidak benar-benar bebas dari ketakutan, meskipun mereka berpura-pura aman. Ketakutan mereka terhadap ancaman ayat-ayat Allah menunjukkan bahwa hati mereka sebenarnya mengetahui kebenaran, tetapi hawa nafsu dan kesombongan membuat mereka enggan untuk tunduk. Orang-orang yang menolak kebenaran berada dalam kondisi yang kacau, bagaikan berada di tengah badai dengan hujan, kegelapan, guruh, dan kilat, yang semuanya membuat mereka tidak tenang. Ayat ini memberikan perumpamaan mendalam tentang kondisi orang-orang munafik yang hidup dalam ketakutan dan kebingungan karena menolak kebenaran.
Melalui ayat ini, Allah mengingatkan bahwa hanya dengan menerima kebenaran dan petunjuknya, manusia dapat keluar dari kegelapan dan mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Kilauan kilat itu hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu memberi mereka cahaya, mereka berjalan di bawahnya, tetapi bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini merupakan lanjutan dari gambaran kondisi orang-orang munafik, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Mereka digambarkan seperti orang yang berada di tengah kegelapan, hujan deras, dan kilat menyambar-nyambar. Kilauan kilat hampir menyambar penglihatan mereka. Ini menggambarkan bahwa mereka sesekali mendapatkan pencerahan atau hidayah, tetapi karena kemunafikan mereka, hidayah itu tidak bertahan lama dan justru membuat mereka semakin bingung. Ketika kilat itu memberi mereka cahaya, mereka berjalan. Maksudnya, ketika mereka melihat kesempatan untuk mengikuti kebenaran, mereka mencoba melangkah, tetapi langkah mereka tidak berlanjut karena iman mereka tidak stabil. Keterombang-ambingan orang munafik. Ketika gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Ini menunjukkan bahwa ketika hidayah tidak lagi terlihat jelas bagi mereka, mereka kembali ke keadaan bingung dan ragu. Kondisi ini menunjukkan bahwa orang munafik tidak memiliki pijakan yang kokoh. Mereka berusaha berada di dua sisi. Satu sisi ingin mendapatkan keuntungan duniawi dengan berpura-pura menjadi bagian dari orang-orang beriman, tetapi di sisi lain hati mereka dipenuhi keraguan dan kebencian terhadap kebenaran. Kehendak Allah yang Maha Kuasa. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Ini adalah ancaman yang menunjukkan kekuasaan mutlak Allah. Jika Allah berkehendak, Dia bisa mengambil kemampuan mereka untuk mendengar dan melihat, baik secara fisik maupun spiritual. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sangat bergantung kepada Allah. Meski mereka berpura-pura, mereka tetap dalam kekuasaan Allah yang mutlak. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa kilat dan kegelapan dalam ayat ini adalah simbolisme untuk menggambarkan ketidakstabilan orang munafik. Kilat melambangkan sedikit hidayah yang mereka terima. Kegelapan melambangkan kesesatan dan keraguan mereka ketika mereka memilih untuk menolak kebenaran. Pendengaran dan penglihatan merupakan simbol kemampuan manusia untuk menerima dan memahami kebenaran. Jika kemampuan ini hilang, maka mereka sepenuhnya akan berada dalam kesesatan. Ayat ini mengingatkan bahwa kemampuan manusia untuk melihat dan mendengar kebenaran sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Dia dapat mencabut kemampuan tersebut. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa memohon kepada Allah agar diberi petunjuk yang lurus. Orang munafik berada dalam kondisi yang sangat berbahaya karena mereka tidak sepenuhnya berada dalam kebenaran dan juga tidak sepenuhnya di dalam kebatilan. Keadaan ini membuat mereka rentan terhadap kehancuran spiritual. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melawan kehendaknya, termasuk kemampuan manusia untuk melihat, mendengar, dan menerima kebenaran.
Surat Al-Baqarah ayat ke-20 menggambarkan dengan jelas kondisi spiritual orang munafik yang tidak stabil dan terombang-ambing antara iman dan kekufuran. Mereka sesekali mendapatkan cahaya hidayah tetapi segera kehilangan arah karena hati mereka tidak tulus. Allah memperingatkan bahwa Dia memiliki kuasa mutlak atas pendengaran dan penglihatan mereka, dan jika Dia menghendaki, Dia dapat melenyapkannya. Ayat ini mengajarkan pentingnya keikhlasan dalam menerima kebenaran dan ketergantungan total kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk yang benar. Demikianlah penjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-17 sampai ayat ke-20 menurut Ibnu Katsir. Ayat-ayat ini memberikan gambaran yang mendalam tentang kondisi spiritual orang-orang munafik yang terombang-ambing antara cahaya hidayah dan kegelapan kesesatan. Semoga penjelasan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga keikhlasan iman dan menjauhi sifat-sifat munafik yang dapat membawa pada kehancuran. Jangan lupa untuk terus memperdalam pemahaman Al-Quran agar kita selalu berada di jalan yang lurus dan diberkahi dengan petunjuk Allah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, share kepada orang terdekat, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan pembahasan tafsir Al-Quran yang lebih mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.